ya. Ini titik-titik yang mempunyai jarak sama, karena hanya disuruh mencari manakah titik-titik yang jaraknya sama dengan terhadap sebuah X gitu. Apakah titik A dengan B, apakah titik A dengan C gitu. Itu disuruh nyari ya. Nah, di sini itu biasanya ya. Ini ada soal kayak gini, rumah, pasar, pos 1, pos 2 kayak gitu. Bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar? Di sini ya, kolam terhadap pasar. Kedudukan kolam kan, kolam itu di mana kolam? Nah, ini kolam di sini ya, terhadap pasar ya, gini. Jadi kedudukannya berarti di sini ya. Kita tidak menghitung lagi titik pusatnya sebagai pos utama, tapi sebagai pasar. Jadi kayak gini. Apa namanya itu? Kita hitung ke kiri dulu kan, jalan kan, 1. Saya buat notnya ya. Nah, berarti di sini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Terus ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti koordinatnya dari pasar ke kolam itu adalah min 7, min 6 kayak gitu ya. Jadi kalian jangan menghitung koordinat dari pos utama, karena di sini itu dibilang bahwa ya, dia itu dibilang bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar gitu. Ya. Maksudnya kedudukan kolam ke pasar gimana gitu. Jadi kalau kalian jelasin itu, kalau kalian jelasin Kenapa jelas, Pak? apa? Jadi kalian jelasin itu kenapa Sonia? Dia berjalan ke kiri. Kenapa? Kenapa dia minus? Kan ke kiri sama ke bawah. Kan pasar ini kan berat. Ya, karena dia berjalan ke kiri. Ya, ke kiri kan. Terus ke bawah. Kan tadi saya jelaskan, kalau X itu kiri, itu negatif. Kalau kanan positif. Kalau Y-nya bawahnya negatif, atasnya positif. Ya, Pak. Kalau di dalam kehidupan nyata, kalian tahu nggak koordinat kartesis itu gimana? Siapa nolnya, siapa sumbu Y-nya, siapa sumbu X-nya? Sumbu nolnya kita kayaknya, Pak. Ya, Iya kah? Kita. sumbu nolnya Iya benar. ya, sumbu nolnya kita itu manusia. Nah, yang sumbu ke bawah itu adalah lingkungan, sumbu ke atas itu adalah Tuhan, yang sampai ke Tuhan ya. Kalau yang sumbu koordinat X ke kanan itu adalah manusia yang berperilaku baik, kalau ke kiri ya, tergantung kalian nanti akan kalian di sini posisinya akan di mana gitu ya. Yang penting jangan ke kiri aja lah, jangan jalan ke kiri. Oke, kita lanjut ya. Ada saya buat posternya kemarin tuh untuk lomba poster, soalnya saya apa tuh disuruh menghubungkan matematika dengan kehidupan nyata gitu. Itu tema posternya. Nah ini ya, kalau posisi beberapa objek terhadap ini berdasarkan dan menentukan posisi beberapa objek terhadap pos utama. Jadi kalian disuruh nyari nih posisinya di mana gitu. Tentuin aja lah, nanti kalian sendiri yang nyari gitu ya. Pemakaman tuh di mana gitu ya. Gitu. Pokoknya intinya koordinat pos utama itu tidak selalu jadi koordinat pusat. Jadi kalau misalnya pasar jadi koordinat pusat, jadi dari pasar kita berangkatnya gitu. Kalau misalnya nomor 2 nih, bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 1 ya? Berarti perumahan mana sih? Perumahan di atas sama tenda 1. Tenda 3. Ah, ini di sini tenda 1 ya. Berarti dia bergerak ke kanan 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 4x-nya terus ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4,5 ya. Di sini tidak diajarkan jarak ya, karena jarak itu masuk ke dalam materi apa itu Pitagoras nanti ya.
Kan biasanya kalau di sini berapa untuk jaraknya ke sini kan. Nanti pakai teorema Pythagoras. Kita belajar di materi selanjutnya. Pak, mau nanya yang tadi, Pak. Yang mana? Tadi kan ada pasar. Tadi Bapak mulai kan dari pasar. Ya. Jadinya ke kiri. Ya. Terus nomor 2, kedudukan perumahan terhadap tenda 1. Bapak mulainya dari tenda 1 Kanan kan? ke perumahan bisa ke Pak, jadinya ke kanan. Kalau kita dari perumahan jadinya ke kiri ya Pak. Ya, kalau dari gini. Ya kalau dari kiri. Boleh kita milih? Nggak boleh, kan terhadap. Kan Kan kedudukan udah ditentuin Sonia. itu soalnya udah ada kedudukan perumahan terhadap tenda 1. Kan berarti terhadap tenda 1 beda kalau gini kedudukan tenda 1 terhadap perumahan baru dari perumahan kita berjalan kan terhadapnya gitu loh. Salah ya. Sama kayak gini loh, kedudukan titik B terhadap titik pusat gitu maksudnya. Berarti kita berjalan dari titik pusat. Jangan dibolak-balik ya, tergantung dari soalnya. Kalau soalnya itu kedudukan tenda 1 terhadap perumahan, ya benar tadi ke kiri dulu gitu. Pokoknya jalankan X dulu, jangan jalankan Y. Contohnya kayak tadi nih, misalnya kita berangkat dari nomor 2, kita jalankan ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Berarti takutnya nanti kalian salah sebut. Nanti sebutnya udah 5,4 gitu. Makanya saya ajarkan kalian tuh jalankan kanan kiri dulu gitu. Karena itu adalah koordinat X-nya, baru atas bawah. Oke. Selanjutnya udah nih ya, udah paham Sonia ya? Oke, bisa kalian cari lagi ya yang lain ya. Nah, ini udah ada nih kan di sini tuh, ya. Makanya tadi dibilang kan perumahan, berarti kan 6 satuan ke kanan terhadap pos utama ya. Nih, pos utama. Ini dari pos utama nih 6 satuan ke kanan ya. Kalau dari tanah lapang 10 satuan ya, 10,2 berarti 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas gitu. Ini ada contohnya ya, yang tadi ya. Perumahan dengan pos misalnya ini, perumahan dengan pos ya, perumahan dengan terhadap pos ya, pos utama, perumahan dengan pos utama. Nah, berarti di sini kan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas 5, berarti 6,5. Makanya ditulisnya kayak gini cara ngejawabnya gitu. Udah diajarin di sini, hanya contohnya saja. Gitu. Nanti baru kalian disuruh ngisi di sini tuh perumahan ya. Ini posisi terhadap apa gitu. Tenda 1 kah, pos 1, pasar gitu ya. Yang penting kalau udah tahu cara nyarinya ya. Nah, ini regular nih ya. Ini soalnya ya. Gambar dia menunjukkan aliran sungai yang mulai berbeda. Coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui. Jadi kalian disuruh nyebutin koordinatnya. Nah, ini kalian kalau misalnya ada kesulitan, nanti kalian share aja di grup ya, di foto terus apa tuh, Pak, gimana ini caranya kayak gitu ya. Nah, ini memahami posisi garis terhadap sumbu X ya. Jadi ada garis nih. Tadi kan garis L, sekarang tadi loh titik, sekarang garis L, garis M dan N ya. Di sini udah ada. Nah, di sini ya. Garis-garis yang sejajar ya. Berarti L1, L2, L3 tadi ya. Sejajar semua ya. M-nya juga sama. Terus garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu siapa? Kalian udah bisa lihat ya di gambar. Garis yang tegak lurus itu yang mana ya. Ini juga udah sama ya. Oke, selanjutnya gambarnya garis L yang melalui titik ini yang tidak sejajar dengan sumbu X. Jadi kalian yang penting jangan buat tidak sejajar aja ya. Misalnya ini titiknya 3,-5 ya. Oke. Kita akan buat 3,-5. Saya hapus ya. 3,-5 itu ada di 3, saya drag dulu ya.
3,5 kan ada di sini ya. Jadi kalau disuruh buat titik garis yang tidak sejajar, ya jangan buat sejajar aja. Kayak gini aja dibuat. Ya. Kalau kalian buat kayak gini jadinya sejajar. Ya. Itu hanya contohnya aja. Ya. Hanya begitu saja sih sebenarnya. Di sini cuma ngecek aja sebuah garis-garis. Nah ini kan contohnya udah ada nih. Nah ini kalau ini sejajar ya. Itu garis M dan N saling sejajar tapi tidak tegak lurus ya pasti ya. Kalau dia sejajar pasti enggak tegak lurus. Kalau dia tegak lurus otomatis enggak sejajar gitu. Ya, nah di sini jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan Y. Nah, kalian disuruh nyari nih kedudukannya gimana? Apakah dia berpotongan kah? Apakah dia sejajar kah? Apakah dia tegak lurus kayak gitu. Nah, ini sini udah ada nih. Ya, ini contoh garisnya. Oke, next nggak saya lanjut lagi karena hanya begitu saja. Kalian disuruh ngecek ya nanti ya. Hanya ngecek kedudukan garis terhadap koordinat-koordinat saja. Itu yang kita pelajari koordinat kartesius. Ya. Oke, saya akan lanjut ke materi selanjutnya sebelum bahas ke soal ujian. Materi selanjutnya itu tentang apa ya? Tadi ya, saya belum saya hapus ya juga ya, tapi di sini nah ini caranya ya di sini. Nah ini kan AX sama BY sama dengan C. BY sama dengan, nah di sini AX-nya pindah ruas ya, sehingga jadinya min AX sama C. Kita rubah dulu bentuk ini ke bentuk umum. Ini yang paling umum ya, Y sama dengan MX plus C itu adalah bentuk utama dari persamaan garis lurus. Gitu. Kalau yang bawah ini adalah bentuk dari persamaan linear dua variabel sebenarnya ya. Nah, BY sama dengan min AX plus C, terus Y sama dengan min A per B X plus C per B. Sehingga kita dapatlah ini. Nah, inilah sama dengan M. Gitu. Dari fungsi utamanya yang ini. Ya. Oke, udah paham ya? Kita langsung delete aja. Oke. Next, materi selanjutnya ini contohnya udah ada di sini ya. Tinggal ditentuin. Nah, sekarang garis sejajar dan garis tegak lurus ya. Nah, ini garis L sejajar. Makanya tadi itu di koordinat kartesius kita akan mengulang lagi gitu. Garis L sejajar dengan itu simbolnya kayak gitu ya, tegak kayak gitu ya, kayak garis 2 gitu dengan garis K itu contohnya ya. Kita lanjut aja karena udah belajar di sebelumnya. Nah, ini ya. Bagaimana persamaan garis jika dia sejajar ya? Nah, Y sama dengan MC plus C ya. Berarti gradien garis G sama dengan Y kan di sini persamaannya udah ada ya. Jadi karena di sini kita langsung bisa buktikan kalau pakai GeoGebra. Kenapa? Karena udah kelihatan 2. Berarti kesimpulannya apa adalah persamaan garis yang sejajar itu gradiennya sama ya. Oke, paham? Ada yang nggak bisa saya lanjut? Lanjut ya. Kalau dia berarti lanjut ya. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa open mic-nya langsung ya. Nah, kalau gradien garis tegak lurus ya. Di sini MH itu Y sama 2X, itu MH-nya 2, dengan MK sama min 1/2. Jadi, MH dikali MK sama min 1. Nah, kesimpulannya adalah hasil kali gradien kedua garis yang saling tegak lurus itu adalah min 1. Ya. Itu diperhatikan kuncinya ya, kalau sejajar gradiennya sama ya. Kalau tegak lurus hasil kalinya min 1. Materi kedua. Nah, sekarang mencari persamaan garis. Oh, ini belum ya. Tadi ya, bentar ya. Saya belum hilangin ini. Jadi, dulu itu saya masih pakai checkbook gitu loh. Nggak pakai kayak slider kayak sekarang gitu. Sekali klik langsung hilang semua ya. Nah, garis satu maksudnya titik pusat ya. Kalau garis yang melalui titik pusat itu adalah Y sama dengan MX, berarti M-nya langsung ketemu berapapun ya. Kalau Y sama dengan 2X, Y sama 3X, ya udah gradiennya 2, 3 dan gitu. Yang kedua, garis 2 adalah garis yang melalui titik pusat 0, C yang memiliki persamaan garis. Nah, ini dia ya.
Saya buat 0, C karena C-nya konstanta ya. Berarti Y sama dengan MX plus N plus C. Berarti M-nya langsung ketemu sama dengan gradien. Nah, sekarang gradien garis jika dia melalui titik X1, Y1. Rumusnya kayak gini ya. Y min sama dengan Y1 sama dengan M buka kurung X min X1 gitu ya. M itu gradien ya. Nanti gradiennya diketahui nanti gitu, biasanya di soal. Garis keempat itu adalah kayak gini ya. Jika kedua titiknya diketahui, kita menggunakan rumus sebelumnya ya. Gitu. Kan rumus gradien tadi udah saya jelaskan Y2 min Y1, X2 min X1. Sebenarnya rumus gradien itu boleh X2 min Y2 min Y1 per X2 min X2 per min X1 atau Y1 min Y2 per X1 min X2 kayak gitu. Boleh ditukar, tapi yang penting disesuaikan. Kalau dia 1 ya di sini 1, di sini 2 di sini 2 gitu. Nah, kita substitusikanlah nilai M ini ya. Ini cara nyari. Tapi kalian kalau di SMP jangan ngajarin cara nyari ya. Mereka tambah pusing nanti. Kalau ada waktu gitu ya boleh lah. Tapi kalau nggak ada waktu mending langsung aja kasih ke kuncinya yang ini ya. Berarti nanti M-nya ini disubstitusi nih ke sini nih. Tuh. Makanya dapatnya ini ya. Terus dikumpulkanlah Y-nya itu di sini sehingga X1. Rumusnya kayak gini ya. Jadi yang akan diganti nanti adalah Y-nya nggak usah diganti sama X-nya. Oke, kita lanjut ke latihan ya. Dulu. Latihan ya. Nah, contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, min 3. Berarti jawabannya adalah kayak gini, gitu kan? Oke, itu ya contohnya ya. Nah, bentuknya ini boleh disesuaikan tergantung opsi ya. Kalau dia soalnya esai, cukup di sini mereka jawab juga udah benar. Tapi nanti tergantung yang diminta di opsi pilihan ganda. Kalau dia pilihan ganda. Makanya saya rubah seperti ini. Selanjutnya soal nomor 2. Nah, kalau dia diketahui titik-titik ya. Tunggu aja lagi ya. Nanti soal nomor 2, nah ini dia. X1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 2. Yang penting kalian buat diketahuinya ya nanti ya. Nah, dimasuk di substitusi ya. Kalau ada yang salah dari pengerjaan ini, tolong dikasih tahu saya sambil kalian koreksi. Kalau sudah benar, bilang ya. Saya biasa lanjut. Nggak ada, berarti saya lanjut ya. Nah, tentukan persamaan garis L yang melalui titik 1,2 dan sejajar dengan garis K ya. Di sini maksudnya garis K ya. Garis K yang memiliki persamaan. Nah, berarti di sini soal nomor 3. Ingat, kita cari dulu gradien dari K ya. Tentukan dahulu gradien dari MK. Berarti kan 2X plus Y sama dengan 1. Berarti rumusnya ini kan min A per B. Berarti min 2 per 1. Berarti gradiennya lah min 2. Karena garis L dan garis K sejajar, maka gradien garis L sama dengan gradien garis K. Sehingga ML sama dengan MK, min 2 ya, atau X1. Nah, titik potong X1 sama Y1-nya 1,2 ya. Tinggal disubstitusi, nah, akan ketemu persamaannya gitu. Ya. Tapi biasanya di ujian nasional ya, sebelum kalian ngerjakan kayak gini, itu kalian cek gradiennya setiap garis. Biasanya gradien yang sama itu langsung kalian jawab aja. Biasanya yang lain itu pasti beda. Itu trik-triknya kalau di dalam ujian. Soal 4. Ya, ini soal keempat ya. Soal keempat itu adalah yang tegak lurus ya. Kalau tegak lurus ya otomatis kalau dia MH-nya itu min 2, berarti karena dia tegak lurus ya, berarti hasil kalinya itu adalah min 1. Makanya di sini, di sini saya salah ya, ini MH dikali MK harusnya ya.
Kan di sini MG ya. Yang ini tuh MG ya. Saya edit dulu ya. Di sini MG. Di sini saya akan cari MG. Nah, MG dikali dengan MH ya, sama min 1. Berarti MH ini saya edit lagi, itu harusnya MG juga. Ini bukan ML ya, harusnya saya tadi copy paste. Ini MH ya. Jadi sehingga ketemu MH-nya itu sama dengan 1/2, karena biar hasil kalinya min 1 ya. Nah, ini udah diajarin kedua garis dikali 2 ya untuk menghilangkan ini, jadinya 2Y min 4 sama dengan X plus 1, 2Y sama dengan X plus 1 ditambah 4 ya. Jadi atau kayak gini atau juga kayak gini, tergantung dari kenapa? Ada yang ditanya nggak? Tergantung dari pilihan gandanya nanti ya. Firda itu ngajarin kamera. Oke, selanjutnya ya. Ini adalah tipe-tipe contoh soalnya ya. Yang paling susah, paling sulit. Nah, ini ya. Perhatikan grafik berikut ya. Tentukan persamaan garis G dan persamaan garis H. Nah, kenapa saya buat kayak gini ya? Untuk menentukan persamaan garis, yang pertama ya, kita gunakan rumus kayak gini ya. Mencari persamaan garis itu adalah menggunakan titik-titiknya ya. Min 2,0 sama 5,0. Kalau yang garis G kalian boleh langsung aja ya. Cara cepatnya ya, saya ajarin cara cepatnya nih. Cara cepatnya itu adalah gini. Untuk ujian nasional ya. Ini kalau misalnya soal pilihan esai ya harus pakai kayak gini. Nah, ini ke sini ya. Nah, yang 5-nya tuh ketemu X-nya gitu. Berarti nanti persamaan itu adalah 2X ditambah 5Y sama dengan 2 dikali 5. Jadi 2X sama 5Y sama dengan 10. Langsung ketemu kan hasilnya kan? Jika di sini adalah titik A, titik potongnya A, di sini titik potongnya adalah B, maka bentuk umumnya adalah rumusnya AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Itu cara cepatnya. Tetapi kalau rumus G ini, yang persamaan G, ya kalian harus kerjain ya menggunakan yang kayak gini. Cara ini. Nggak bisa menggunakan rumus seperti ini. Rumus ini digunakan jika kedua titiknya memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya. Jika tidak memotong, nggak bisa. Coba dikerjain berapa persamaan garis dari G. Ini belum saya kerjain di sini. 5,2 dan min 1, min 1. Coba pakai rumus ini. Kalian kerjain. Sambil gini saya akan tutup langsung ya, saya akan masuk lagi. Ini betul masuk lagi sekali kita langsung tutup ya. Saya langsung gini sambil kalian ngerjain ya. Ditulis dulu soalnya ya, titiknya ya. Biar saya langsung matiin ya. Biar nanti kalian masuk lagi. Saya N langsung ya.